Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saling berbagi, saling Malam Pak kenalan. Firman, Mangga. selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, selamat berjumpa. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ya malam Ibu Ana. Ini sambil nunggu pembaca buku bijak, Bapak Ibu bisa saling sapa dulu. Teman-teman kita ada Pak Mansur juga, ada kita. Mangga saling sapa dulu. Ya, selamat malam Pak Asman, selamat malam teman-teman semua. Malam Selamat malam. Pak Mansur. Malam semua, Pak Mansur, Pak Asman, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bapak Ibu, sepertinya malam ini rasanya seperti siang tadi. Gimana ini? Malam ini rasanya seperti siang tadi. Maksud saya itu, walaupun ini malam, itu rasanya panas. Jadi yang panas rasanya. Panas membara, panas semangat. Habis promo jadi. Habis promo. Iya, seperti itu. Ya bisa sharing-sharing dulu Pak Mansur ini. Soalnya buku bijaknya nanti masih sholat. Habis maghrib baru masuk. Oh ya, baik. Saya ingin berbagi, ingin mengajak, ingin memotivasi diri saya dan teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi menjelang pertemuan di hari Sabtu juga, yang mungkin hari Sabtu itu bisa dibilang kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Momli dalam beberapa kesempatan, juga Pak Asman, kayaknya terbatas Bapak Ibu ya. Tapi ini saya mencoba untuk sharing kerangkanya. Di antaranya adalah membahas tentang bagaimana lebih gigih lagi, lebih semangat lagi, lebih move on untuk mengembangkan di Jayapura, khususnya juga wilayah timur semuanya. Itu saya tertarik sekali Bapak Ibu untuk seperti apa yang disampaikan oleh Pak Doli, yaitu per member itu kalau bisa yuk kita bikin daftar prospek dan daftar yang sudah join. Begitu. Ditargetin 100. Nah, karena kita ini belakangan nggak usah ikut Pak Doli deh, kita 99 saja. Seperti itu, dan ini tawaran, ajakan, dan motivasi. Artinya ketika saya melontarkan ini, ya tentu saya juga harus siap ya dengan apa ini opini awal. Jadi yuk teman-teman kita bikin target daftar prospek dan daftar member yang kita sudah terlibat di dalam prosesnya itu 100 orang. Dengan tangan kita, kemudian juga dengan tangan teman-teman kita. Artinya Bapak Ibu, itu kita bikin target ya nanti setelah ketemu kayaknya perlu kita betul-betul verifikasi, kita hitung berapa yang kita sudah bawa untuk masuk di KLPI, kemudian dihitung. Nah, kalau itu dibikin 99, maka berapa itu jumlahnya? Nah, 99 itu Bapak Ibu, itu saya coba lihat di referral ya. Waktunya masih boleh Pak Asman ya, nanti kalau dijeda langsung Masih ini, habis sholat maghrib baru masuk. Sudah ya, konfirmasi baik. tadi. Siap.
Jadi Bapak Ibu kalau 99 itu di sini sampai KPS 5 karena KPS 4 itu 81 ya. 81 untuk menuju 99 itu bisa ditambah 18. 18 itu berada dalam KPS 5 Bapak Ibu. Kemudian kalau saya buat ilustrasi bahwa itu metrik 3 susun rabi referral 3 metrik sempurna, maka 99 itu di titik kiri. Karena apa? Kalau saya menggunakan ilustrasi atau peragaan itu, karena metrik 3 itu menggunakan jalur di tengah. Itu yang saya sharing dengan Pak Haji Ahmad Sunarto. Sehingga 99 itu berada di KPS 5 di posisi kiri. Nah, seperti itulah di mana posisi kita ini, kemudian kita hitung di Papua ini berapa sampai 99. Nah, ketika 99 itu selesai, saya yakin itu menjelang pensiun. Seperti itu. Jadi Amin, amin. contohnya begini. Ketika kita sudah menghitung nama-nama orang yang referral yang kita bisa catat, prosesnya itu bisa dicatat, itu kemudian kita hitung berapa menuju 99. Nah, kalau saya contohkan saya atau Bapak Ibu semua begitu, kan tentu Bapak Ibu itu mereferral 3. Nah, ketika kita sudah 99, nah kita selesai. Selesai tapi tidak meninggalkan asas gotong royong. Nah, yang di bawah kita itu kita hitung tentu belum 99, ini tetap kita support. Tetapi angka 99 tadi hanya sebagai acuan untuk yuk itu tadi kejar target, yuk kita bersemangat dan yuk motivasi. Nah, ini apabila sepakat menuju hari Sabtu pertemuan nanti, ya kita hitung. Gitu. Mari kita catat. Dan saya sudah mencatat teman-teman yang melalui tangan kita. Ini tidak mempengaruhi misalkan begini. Oh, di wilayah sana referensi ini, referensi itu tidak. Ini kita catat secara keseluruhan. Ada berapa? Nah, inilah salah satu peluang masuk untuk menghitung orang-orang yang belum yes. Sehingga kita bisa jumpain, bisa follow up, bisa tindak lanjutin apa masalahnya. Sehingga kalau di awal itu kita bercerita misalnya, oh saya tidak bisa mencari orang, kita minta daftarnya atau kita daftar sama-sama. Oh saya nggak bisa bercerita, ya kita bawa bercerita. Kemudian mitra kita itu kita kasih kesempatan bercerita dengan versi yang tidak bisa tadi, kemudian kita dampingin. Kemudian kita tambahkan, dan itu betul-betul kepada prospek, kepada orang yang kita sedekahin, kepada orang yang kita informasiin, sampai seberapa bisa mencerna, menerima, dan atau menolak KLPI. Ini akan menjadi seru. Barangkali seperti itu Pak Asman, ini sudah membawa waktu kepada 19.43 menit. Jadi kalau mau ditanggapin monggo sambil menunggu Ibu siapa malam ini? Ibu Indah ya? Bu Indah ya. Ya, jadi Oke, sebelum terima. teman-teman seperti itu ungkapan saya Pak Asman, monggo mungkin agak digiring dulu ke arah situ supaya nanti hari Sabtu agak konkret ya, ngobrolnya tidak mana-mana ya. Jadi kalau mengembangkan KLV itu kan ya prospek, informasi itu. Orang itu join enggak, nah itu nanti perlu di follow up dan sebagainya. Tapi kita masuknya melalui dengan teman-teman kita, saudara kita, referral kita, mitra-mitra kita yang belum yes. Yang sudah yes ya tetap kita fight gitu. Terima kasih Pak Asman, saya kembalikan sama beliau. Oke, terima kasih Pak Mansur atas pemaparannya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nanti pemaparan Pak Mansur nanti untuk mematangkan. Jadi kita yang sudah yes jangan diam saja, istilahnya begitu ya. Gotong royong, dan nanti teman-teman yang belum yes itu dicatat, nanti di daftar namanya siapa-siapa. Kalau dia memang nggak bisa bercerita, nah, kita ini orang tuanya siap membantu untuk datang bersama-sama untuk memberikan informasi tentang PT KLPI supaya terjadilah
yes keseluruhan. Setelah otomatis kalau sudah sepakat dan kerja seperti itu 1 tahun bisa cari titik terangnya. Istilahnya begitu Bapak Ibu ya. Untuk yang lain sambil kita nunggu Bu Indah, masih nunggu sholat maghrib, mangga dipersilakan mau sharing tentang PT KLPI. Selamat malam Pak Ketut, mungkin mangga Pak Ketut sharing-sharing gitu. Sambil nunggu Pak, orangnya masih sholat. Sholat maghrib. Selamat malam Bapak Nerius. Malam, Pak Asman. Ya, Ya, mari Bapak, kalau mau menambahkan untuk sharing-sharing KLPI-nya sambil nunggu Bapak. ya, sebetulnya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak ini tadi, Pak Mansur. Pak Mansur tadi. Ya, hari Saya Sabtu pikir, nanti Bapak. ya, pikiran yang baik yang kita mesti barangkali harus buat seperti itu sehingga bisa menolong yang ya sudah masuk tapi belum yes ini. Oke, nanti habis ini saya telepon Bapak ya Ya, ya, untuk mengendalikan itu ya. baik. Selamat malam Bu Elizabeth. Selamat malam Salam Bu Elizabeth. Pak Ketut biasa, selamat malam, salam kenal. Salam kenal dari Bali. Selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Di perjalanan jadi gelap. Selamat malam, ini dari Ambon ini. Di perjalanan jadi gelap. Oh, di perjalanan. Hati-hati Mama. Iya. Dari Mama Sentani. tuhnya hati-hati. Iya. Saya pulang dulu. Hati-hati baru di jalan. kirim yang itu. Saya pulang dulu baru saya kirim yang itu. Ya, siap. Kirim data, ayo siap. Ya. Saya di Siap. perjalanan. Ikuti di perjalanan saja. Oke, terima kasih. Ya. Pak Asman mau izin waktu sedikit lagi 2 menit barangkali. Oke, mangga Pak. Masya Allah. Iya, jadi Bapak Ibu izin saya ada ingin mau apa ya, kalau orang bilang membuat opini ya, tapi saya lebih tertarik itu menggelontorkan tantangan gitu yang kita jadikan tantangan untuk kita semua, terutama untuk saya. Apa itu? Ya, kita buat slogan. Nah, slogan Papua ini apa yang cocok? Atau moto, atau slogan, atau apa? Nah, ini kita renung-renung dari sekarang. Jadi nanti pada saat pertemuan itu sudah menyampaikan, kita pilih, kita paparkan yang mana. Contoh, Pak Direktur Pak Ustadz Darmawan itu selalu begitu ngomongnya. Contoh. Nah, contohnya begini. Saya kemarin mencoba memilih misalnya total komitmen, total sukses. Nah, ini juga saya memikirkan apa yang sering dan selalu diutarakan oleh Mumli tentang fokus dan efek fokus dan non fokus. Yang lebih garang lagi menurut saya total komitmen, total sukses. Total komitmen itu apa? Nah, uraian saya tuh diantaranya sekarang saya gelontorkan dulu ini untuk contoh nih. Kalau kita memang total komitmen, itu saya yang mengucapkan ya tentu hati saya, pikiran saya, tindakan saya total untuk KLPI. I love KLPI itu total komitmen. Total sukses apa tuh? Ya just pensiun, just 25, just per cabang, so kali kan 14. Nah, itu total sukses. Gitu. Atau, nah
Atau ini yang saya tawarkan untuk digelontorkan Pak Asman ya. Atau yang kedua Ya, misalnya siap. ini kita orang timur, apa salahnya ngambil orang barat? Apa itu care for you? Care, C-A-R, ini kakak Tripson paling oke ini yang bahas ini. Care, ya I care for you lah. For-nya udah pakai angka 4 dan U-nya tuh pakai U, care for you. Care for 4 U gitu. Nah, apa itu? Saya peduli Anda ketika satu orang. Ketika bicara KLPI, kami, kita, care for you. Kami semua peduli Anda. Anda yang distopia yang akan diancam oleh AI seperti yang selalu diungkapkan oleh Pak Andi Christian. Karena Pak Andi Christian ini pakar AI bagi saya. Yang saya cari-cari itu kalau tokoh Android, penemu Android dari zaman Google ini dianggap aneh, Google ini dianggap barang milik orang elit, maka Andy Robin lah yang saya pilih, yang ada nama miripnya dengan KLPI. Beliau adalah termasuk orang yang meremehkan Google, akhirnya beliau juga yang akhirnya membuat matching Android dengan Google. Itu. Ini menyangkut peradaban digitalnya. Saya ambil dari situ. Cuma saya mau memaparkan ini nggak cukup waktu. Jadi care for you, yuk kita peduli dengan semua. I love Papua, care for you. Dengan KLPI, kita sirami dengan air ini. Itu dua slogan ini yang saya curi setat untuk menggelontorkan. Nah, Bapak Ibu, yuk yang hari Sabtu nanti apa? Itu kita gelontorkan dengan target 99 referral orang yang kita ikutin, kita dampingin dengan tangan kita atau dengan mata kita. Dengan tangan kita referral langsung membantu, apakah dengan kita, dengan mata kita berarti mendampingi. Sehingga 99 terpenuhi, saya yakin pensiun itu akan dekat. Menggelontorkan rasa iri terhadap Lampung. Nah, ini iri yang positif. Di Lampung itu membara di mana-mana, yuk kita bikin membara Papua. Kapan lagi? Ya, kita mulai dengan pertemuan itu kita membawa bara yang sama. Seperti itu Pak Asman, tantangannya Pak Asman. Siap Pak Mansur, sangat luar biasa Bapak Ibu. Pemaparan ide-ide kreatif dari beliaunya nanti kita akan diskusikan dan kita paparkan di hari Sabtu. Nanti khususnya yang di Jayapura, teman-teman siap merapat ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Yang ke depan kita untuk membuat booming PT KLPI di wilayah timur. Terima kasih Pak Mansur ya atas pemaparan dan ide-idenya yang cemerlang. Nanti hari Sabtu kita bedah dengan teman-teman, khususnya yang di Jayapura. Bagi teman-teman yang di luar tadi bisa disimak, bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Waktu masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi, dipersilakan. Saya tak menyapa Bu Eca dari Ambon. Selamat malam, Ambon. Selamat malam. Maaf ya, kamera Bapak. Gak apa-apa ya, sama menyapa ini. Siapa tahu satu patah dua patah lah untuk menyapa teman-teman kita yang dari Bali juga ini. Oh iya, halo Bapak Iketut dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang ada yang bergabung malam hari ini, tetap semangat. Saya jujur sih Pak, maksudnya saya masih berkecil hati sih, maksudnya saya berpikir gitu ya Pak ya, maksudnya bisnisnya kan memang potensinya luar biasa ya. Tapi saat menjalankannya jujur sih, maksudnya nggak segampang yang saya pikir begitu ya Pak ya. Karena ya proses anjuran dari Pak Roy itu kan minimal 1 hari bawa 1 orang ke Zoom ya. Dan anak-anak yang ada di bawah saya itu memang disuruh ikut ke Zoom itu ada aja lah alasannya gitu ya Pak Mansur, Pak Seman gitu ya, sama Bapak Ibu ada Mamli juga ya. Jadi makanya, maksudnya kenapa gitu ya, maksudnya mereka nggak mau ikut Zoom gitu. Jadi intinya sih maksudnya, udah Chan nanti kalau ada info-info WA aja gitu. Jadi apa ya kira-kira maksudnya supaya mereka tuh mau belajar gitu ya Pak. Padahal saya sudah pernah bilang sama mereka,
yuk Bapak Ibu nanti ikut Zoom, maksudnya kalau misalnya memang tidak mau yang pagi-pagi yang buku bijak, minimal yang malam, kita kalau di Indonesia Timur itu jam 9 gitu ya. Tapi mereka bilang, ah udah kita mah nanti kalau ada info terbaru kabarin aja gitu loh. Jadi mereka kayak apa ya, intinya sih maksudnya ya intinya tinggal nunggu 25 jutanya aja Pak, nggak mau belajar gitu loh Pak. Itu aja. Belum kebuka, Bu. Artinya belum Ya, mungkin. kebuka. Jadi makanya saya ketar-ketir ini juga mesti apa takutnya dengan hal seperti ini gitu nanti Pak Roy maksudnya atau Pak Nandang ini kok Ibu Eca itu sendiri terus abon ini mana gitu mesti teman-temannya gitu loh Pak Mansur Pak Seman itu aja mungkin kalau ada arahan dari Mamli atau Pak Mansur atau Pak Seman mungkin supaya mereka mau ya dengan rendah hati lah mau ikut Zoom gitu loh Pak. Ya, terima kasih itu aja Pak Seman, Pak Mansur, Pak Mamli. Terima kasih, Bu. Pak Mansur mangga ditanggapi. Aduh, ini saking semangat Kenyut, masih dikasih kenyut. kesempatan. Belum dibuka, Mas Imut sudah ngomong. Tapi nggak saya ulang yang tadi yang Jadi begini Ibu Eca, sebenarnya itu kita alami semua ya, kita alamin. Cuman kadang-kadang orang itu kalau apa ya, saya mau komentar dari sisi mindset. Kadang mindset kita itu lebih tertarik atau lebih menyimpan itu terhadap hal-hal yang orang bilang gagal, gitu. Tapi kalau kita ini mau mempercayai bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan, bikinan Tuhan, maka tidak akan pernah gagal. Maka kata gagal itu nggak ada, yang ada hanya sukses, begitu. Kenapa? Ya sedikit memotivasi. Siapa tadi itu? Nah catat. Tadi ketika saya menggelontorkan tadi kan dicatat. Nah, siapa yang diajak Zoom nggak bisa, ajak lagi. Nah, ketika diajak nggak mau, Bu Eca telah berhasil mengajak Pak Mansur untuk Zoom, nggak mau, sudah 5 kali berhasil. Besok diajak lagi Pak Mansur apa? Katanya ada ini, ada itu. 10 kali berhasil atau sukses mengajak Pak Mansur untuk Zoom. Akhirnya yang ke-19 Pak Mansur diajak berangkat, gagal deh. Begitu. Kenapa? Pak Mansur nggak diajak sekarang Zoom sendiri, berarti sudah nggak perlu ngajak. Seperti itu motivasi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu berangkat dari kenalilah calon prospek. Nah, cara mengenalinya ya dari mindset. Kita ini meraba-raba, ini siapa? Orang ini bagaimana tipikalnya dan sebagainya. Nah, dari model-model cara kita mengenali calon prospek kita itu, nah inilah kalau yang di buku bijak menurut saya doakan goal, kemudian leader dan tim, strategi dan tim. Nah dari gitu kadang orang itu ini Mansur ngomong apa ini? Nah karena begitu lihat Mansur begitu langsung nggak tertarik apa yang dikatakan, jadi dia pedomannya wow siapa dia. Nah, inilah perlu kita membawa teman. Karena apa? Dengan teman, ya dia sebenarnya sih biasa-biasa saja. Tapi ini orang yang nggak kenal kita bawa datang, kita kasih pakai dasi, sepatunya pakai yang pantopel, kemudian disemir licin. Akhirnya dia terkecoh karena dia modelnya seperti itu gitu. Mantap ini temannya Mansur ini siapa ini pakai dasi, sepatunya licin. Akhirnya ngomong apa aja didengerin, dipercaya. Akhirnya apa? Ya karena mendengar, percaya, terus yang disampaikan KLPI, masuk deh. Seperti itu Bu Eca, tips saya. Terima kasih Pak Asman. Thank you Pak Mansur. Ya, terima kasih Pak. Ya, mantap. Ya, seperti itu Bu Eca ya. Tanggapan dari Pak Mansur. Nanti bisa dipraktekkan secara nggak langsung ke teman-temannya. Supaya menjadi teman-temannya ini bisa, mindset-nya bisa terbuka. Terutama memang betul dari mindset-nya kita. Kadang kita itu kalau dikasih yang terbaik, ogah-ogahan. Tapi kalau yang jelek-jelek itu serem. Seru. Rebutan bisa malahan. Ya nggak apa-apa Bu Eca, semuanya itu butuh waktu, butuh pendekatan. Supaya teman-teman nanti bisa terbuka mindset-nya. Terus didekati lah. Dalam arti komunikasinya harus tetap lancar. Bapak Ibu, ini sebentar lagi mudah-mudahan sudah selesai, nanti masuk kita mulai. Ini masih
belum masuk. Jadi Bapak Ibu dipersilakan yang mau sharing lagi, Selamat waktunya malam. masih ada. Oh ya, Bu Memli, mari. Ya, Mari Bu Memli. ini untuk kita semua sih ya. Kita itu yang dikatakan oleh Pak Mansur itu benar, tapi diperlukan satu tekad dan keberanian. Nah, yang tambahan dari saya adalah kita berani nggak membuat personal branding diri kita ini dikenal orang sebagaimana diri kita ini adalah KLPI. Jadi dimanapun kita berada, orang itu kenal Lili ya kenal KLPI. Orang kenal KLPI pasti kenal Lili, itu maksudnya. Nah, memang ini juga perlu perlu pijakan yang kokoh dalam pemahaman kita, kemudian dukungan, terus kemudian juga kita harus gila-gilaan. Gila-gilaan dalam hal ini terobos saja. Kalau ditolak ya maju lagi. Semakin ditolak semakin maju. Semakin dibabat semakin merambat. Dan memang benar gila-gilaan. Sampai akhirnya orang-orang yang nantinya melihat itu benar-benar jadi tergila-gila sama kita, sama KLPI. Itu yang boleh saya tambahkan. Dan ini memang tidak mudah. Bu Echa perlahan tapi pasti harus bangun tim sayang. Nggak bisa sendiri. Ya, harus ada tim. Bu Echa benar-benar berdoa, bikin DOP, daftar orang penting, dan setiap orang yang Bu Echa doakan, minta dari situ lahir leader yang baru. Minta sama Tuhan, Tuhan, saya ingin orang-orang ini sejahtera, tapi juga bisa menjadi pemimpin. Saya perlu tim Tuhan, saya nggak bisa sendiri. Karena Tuhan itu sendiri ke tim, Tuhan juga nggak sendiri. Gitu. Jadi izin untuk yang lainnya saya sampaikan, Tuhan itu tim karena ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Roh Kudus. Jadi Bu Echa, kita juga harus punya mindset ini, kita ini tim. Kita bukan Wonder Woman, kita bukan Superman, tapi super team. Nah, itu yang Pak Roy punya logo Zoom itu. Jadi kita harus membangun super team. Sehingga benar-benar kita bisa bergerak gila-gilaan, kita benar-benar bisa menerobos segala sesuatu. Nah, berita baik hari ini, saya mau kasih tahu buat Bu Echa. Tadi waktu kami HK di rumah saya, ini satu jawaban. Dari bulan lalu, dan saya juga di Zoom itu juga pernah saya ngomong Zoom pagi, tolong doakan, saya mau tembus PNG. Di sini tuh Papua ini Jayapura dekat dengan perbatasan PNG. Itu bulan lalu. Saya sampaikan ke ini, terus sampaikan ke teman-teman. Nah, teman-teman bilang, oh ya Bun, ada temanku di sana. Aduh, tapi tak hubungi nomornya nggak ada. Loh kok tadi orangnya datang sendiri Bu Echa? Itu jawaban doa. Dan apa yang diajarkan oleh buku bijak ini benar-benar nyata. Kita mengandalkan Tuhan, ada jalan keluar. Semangat Bu Echa. Thank you. Bye-bye. Siap, Mam Pendeta. Siap, Mamli. Thank you. Siap. Oke, terima kasih Bu Memli atas pemaparannya dan penegasannya bahwa bisnis ini tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi dengan kegigihan dan berdoa selalu, Tuhan akan selalu memberkati dan kasih jalan yang terbaik kita semua. Kita belum masuk, mungkin sebentar lagi Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu sambil nunggu Bu Indah. Yang Dari lain mari. Saya lagi sedikit Boleh, Pak boleh. begini. Ya, Bapak bisa. Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis, kalau kita bicara aplikasi itu sudah biasa. Jadi ibu-ibu coba, bapak-bapak coba mulai mengkomunikasikan tentang community. Coba kita mulai membangun, memberikan
pemahaman ke teman-teman kita, kita mulai dengan kata community, komunitas. Gitu. Komunitas apa terserah. Intinya yang pada akhirnya kita memperkenalkan komunitas pembeli setia. Nah, dimulai dari kata apa itu komunitas, atau kamu punyakah komunitas? Komunitasmu bisa kasih kau uang kah? Komunitas kamu bisa nolongin kamu enggak? Komunitas kamu memberi keuntungan setiap hari enggak? Kalau mereka bilang komunitas apa? Ya, arisan mungkin bisa enggak kasih uang kamu setiap bulan? Bisa enggak komunitas kamu menjawab kebutuhan kamu? Pasti mereka akan bilang enggak lah, arisan kan juga uang sendiri. Nah, saya sering mengawali presentasi saya belakangan ini dengan bahasa komunitas, dan itu cukup menarik buat teman-teman yang mendengar gitu. Nah, dari komunitas itu saya kaitkan kembali, komunitas ini nggak bisa jalan sendiri. Komunitas ini harus menjadi tim, dan komunitas ini harus dirangkul atau dinaungi oleh perusahaan dagang. Nah, mulai dari situ. Nah, perusahaan dagang itu memberikan kepada komunitas ini uang belanja. Nah, komunitas yang dikasih uang belanja itulah akhirnya bisa menjadi pembeli, komunitas pembeli yang setia. Kan dikasih uang. Akhirnya ya bisa belanja setiap hari. Mau nggak punya komunitas yang seperti itu? Yang dikasih uang sama perusahaan. Nah, baru mengalir masuk ke market plan-nya KLPI, Bapak Ibu. Jadi yang sederhana saja, yang simpel-simpel saja. Nah, nanti soal perkembangan digital apa itu mengikuti dari belakang. Kita sejajarkan dengan kondisi hari ini. Bagaimana banyak toko bangkrut, bagaimana banyak supermarket. Nah, KFC bangkrut sampai miliaran. Serius ini. Kemudian juga ada Alfamart. Alfamart juga rugi, bangkrut, miliaran. Nah, kita sejajarkan dengan itu, dengan kondisi hari ini. Apa yang terjadi fenomena di sekeliling kita? Toko yang bangkrut, kios yang nggak buka lagi, banyak warung yang tutup. Nah, kita doakan warungnya Pak Mansur makin berkembang ya Pak. Nah, jadi kita melihat kondisi-kondisi itu kita sejajarkan. Kenapa mereka bisa bangkrut? Nah, itu dia. Karena apa? Nggak punya pembeli setia. Nah, pembeli setia itu dimiliki oleh perusahaan KLPI. Jumlah pembeli setianya sekian, 88.572. Nah, kalau Bapak Ibu mau gabung di komunitas ini, wajib registrasi 1 kali. 50.000 saja. Hanya seharga 2 mangkok bakso dapat 1 cabang. Masuk lagi ke dalamnya, mulai berapa cabang, kemudian sistemnya seperti apa, dapat bonusnya berapa, 250 kali KPS 88572, hasilnya 22.143.000. Nah, itu baru 1 transaksi. Bagaimana jika 5 transaksi kali 5 lagi? Bagaimana jika 14 cabang? Nah, Bapak Ibu dari situ orang langsung berpikir. Nah, termasuk tadi yang orang datang itu, hitungannya jelas, nggak bertele-tele. Oh iya Bu, langsung oke. Langsung begitu Pak. Langsung begitu Bu. Jadi ketika kita memberikan penjelasan yang sederhana, rinci, masuk akal, orang langsung yes, oke. Seperti itu. Jadi mari kita mulai dengan bahasa community. Mari kita awali dengan bahasa community ya. Bahasa apa namanya? Bahasa kerennya ya apa ini? Buyer loyal community. Ya, jadi atau yang tepatnya loyal buyer community. Jadi LBC, kita bisa singkat LBC Jayapura. Loyal buyer community Jayapura. Jadi dengan kita terus menekankan komunitas, orang akan penasaran. Komunitas apa sih? Komunitas apa sih? Nah, itu. Oke. Kalau tadi Pak Mansur ingin ada slogan atau apa, ya untuk sementara ini sih yang sederhana ya, kamu nggak keren kalau nggak punya community. Kamu nggak keren kalau nggak punya komunitas. Kalau kau mau keren, masuk di komunitas. Sip, itu saja. Thank you. Oke, terima kasih atas pemaparan dan informasinya untuk kita semua.
supaya nanti ini menjadi bahan pertimbangan untuk komunitas yang keren-keren atau yang bagaimana nanti kita buat yang lebih baik lagi untuk kita semua demi kemajuan PT KLPI. Ini Bu Indah belum masuk. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain. Oh, mungkin Pak Ardi. Selamat malam Pak Ardi. Malam Pak Asman. Ya, mangga. Kalau sharing-sharing lah, tanggapi perbincangan tadi. Saya tidak terlalu menanggapi itu, cuma mau bertanya saja. Siapa tahu ada di antara kita yang sudah tahu tentang ombak itu. Kira-kira informasinya gimana itu, Pak? Oh, nanti Pak, teleponan. Nanti kalau Bu Indah masuk kita nggak bisa lanjut. Oh iya Pak. Itu aja Pak. Iya. Ya, oke, makasih Pak. Sama-sama. Oh ini selamat malam. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini orangnya udah masuk. Oke Bapak Ibu langsung kita mulai ya. Oh iya. Ya siap ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu pada malam hari ini sudah berkumpul di Jum Wilayah Timur. Kepada yang terhormat Bapak Direktur kita Pak Fajri Susanto dan Bapak Wakil Direktur kita Bapak Ustadz Dermawan. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu semua yang ada Jum pada malam hari ini. Mari kita mendengarkan paparan buku bijak yang akan dibawakan oleh Ibu Indah sebagai Ketua HK. Untuk malam hari ini akan bertugas memaparkan buku bijak. Mari Bapak Ibu, kita kosongkan gelasnya, kita dengarkan dengan baik-baik, supaya kita mendapatkan ilmu yang baru lagi untuk buku bijaknya. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Asmen sudah memberikan waktunya kepada saya. Mohon maaf ya teman-teman, saya terlambat mungkin ya, karena di sini waktunya emang berbarengan sama maghrib ya, karena di sini baru jam 6:12. Bapak Ibu, di sini juga cuaca hujan, jadi saya mohon maaf untuk close kamera ya Bapak Ibu ya, supaya jaringan lebih stabil ya. Namun semoga dengan tutup kamera nggak mengurangi rasa kita, konsentrasi kita, fokus kita untuk belajar sore hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, saya close dulu kameranya, di sini hujan besar, supaya jaringan saya stabil karena tadi mental-mental terus ya, nggak bisa masuk. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya close kamera ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk Wilayah Timur yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan belajar bersama tentang pemimpin yang bijak. Ya, ini meskipun kita setiap hari sudah belajar tentang pemimpin bijak, namun tidak ada salahnya kita terus saling mengingatkan. Di sini kita belum ada yang hebat, belum ada yang bijak. Kita sama-sama masih belajar untuk tentu yang pertama untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita jadi seorang pribadi yang baik, yang hebat, yang bijak. Seperti itu ya teman-teman. Baik, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak sudah pasti hebat. Nah, jadi di sini teman-teman, setiap seorang diri pribadi kita adalah seorang pemimpin, ya, terutama untuk memimpin diri kita. Jadi kita harus jadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih bijak lagi agar menjadi hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ciri pemimpin bijak diantaranya berlari dengan tujuan. Kita berlari sesuai tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Kita ingin sebuah
karena kita ada di keluarga besar KLPI ya teman-teman, jadi kita tujuannya itu apa? Tujuan kita itu menuju pensiun sejahtera. Kita sama-sama ingin pensiun bersama secara sejahtera. Ekonomi kita, keluarga kita menjadi lebih baik ya. Kita harus merencanakan dari sekarang nih, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan saat ini untuk mencapai tujuan kita ya. Jadi kita walaupun kita berjalan, kita tidak boleh belok kanan atau nggak fokus dengan tujuan kita. Kita harus tetap fokus tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Yaitu pensiun sejahtera. Jadi kita walaupun kita berjalan, kita bertindak apapun, kita harus sesuai dengan tujuan kita, ya. Tidak bertinju sembarangan. Kita tidak boleh menyampingkan orang-orang yang sekiranya lemah, ya. Jadi kita harus merangkul mereka, tidak boleh kita saling sikut atau mengintimidasi yang lemah. Hanya untuk mencapai tujuan pribadi kita ya. Tujuan kita ingat di sini adalah pensiun sejahtera bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kalau pensiun sendiri itu biasa, sukses sendiri itu biasa. Tapi kalau sukses kita rame-rame, kita sukses bareng-bareng, itu baru luar biasa. Setuju ya Bapak Ibu? Kemudian kita selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Kita di sini selalu kita niatkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kita niatkan tolabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nggak ada batasnya ya. Dari kita sejak kita dilahirkan sampai kita akan menemui ajal, sampai kita menutup mata, itu kita tetap berkewajiban menuntut ilmu. Jadi kita harus belajar, melatih kepemimpinan setiap hari, setiap saat ya. Jadi kita tidak berhenti belajar, tetapi kita selalu belajar setiap hari. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina, ya. Kita harus jaga irama kita. Iramanya harus konsisten, ya. Kita tetap berjalan di rule-nya, kita tetap fokus, kita harus tetap menjaga stamina kita, karena kita bukan sekedar hari ini kita berjuang, besok berhasil, itu tidak. Perjuangan kita itu sangat panjang ya Bapak Ibu. Namun karena kepanjangnya sebuah perjuangan kita, makanya kita harus jaga stamina kita. Kita tidak boleh terforsir hari ini. Kita terforsir hari ini, tetapi untuk besok kita sudah kehabisan tenaga. Jadi kita tetap jaga stamina kita, kita makan makanan yang bergizi, makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, agar stamina kita tetap kuat, tetap sehat, sehingga kita akan tetap fokus ya. Fokus dengan tujuan kita. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Semangat menggebu-gebu di awal, tapi selanjutnya kita diam, pasrah, menerima nasib, menunggu hasil. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar semangat. Semangat kita jangan terlalu kayak euforia yang nggak jelas gitu ya, tapi kita terarah. Kita semangat dalam arti kita setiap hari tetap semangat untuk mengejar apa yang kita impi-impikan. Kita nggak boleh semangat di awal, hari ini sudah yes, udahlah kalau sudah yes ya sudah gitu. Tidak seperti itu, tapi kita harus terus bersemangat setiap hari, menyebarkan info-info tentang KLPI dan aplikasi AIR kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita ya. Bagaimana cara kita menjaga stamina ya? Kita yang pertama adalah andalkan Tuhan. Andalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan kita. Dari pagi kita bangun tidur, kita berdoa. Kita berdoa, kemudian kita doakan diri kita, doakan nanti perjalanan kita, langkah kita nanti ke depan akan seperti apa, hari ini kita akan seperti apa, kita berdoa. Kita doakan semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan hasil yang baik ya. Kita doakan karena apa? Kita harus mengandalkan Tuhan ya. Kita nggak boleh bekerja sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ya maha segalanya. Apapun yang kita lakukan adalah tujuannya untuk menghadapnya ya. Masa depan kita, akhir dari hidup kita ya tentu saja menghadap Tuhan. Makanya kita tidak boleh menyampingkan ya atau jauh dari Tuhan, tetapi kita harus tetap dekat ya. Doakan goal kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita akan berdoa setiap hari, mendoakan goal
strategi, dan tim. Goal kita apa? Tadi kita sudah tahu, semua kita dan yang di sini sudah tahu, kita adalah goalnya adalah pensiun. Namun tujuan akhir kita adalah husnul khotimah ya, menghadap Tuhan dengan kondisi yang baik ya. Kemudian strategi kita itu seperti apa? Kita harus mengatur strategi bagaimana caranya agar kita mencapai goal itu. Kita harus bekerja tim. Kita jangan bekerja sendiri-sendiri, tapi bersama dengan tim. Kita kerjasama, gotong royong ya. Kemudian kita harus mendoakan leader. Leader itu siapa? Ya orang-orang yang ada di dalam KLPI, senior-senior kita, para owner-owner kita, para Pak Direktur, kemudian Pak Wakil Direktur, kemudian leader-leader kita, mungkin di sini ada Pak Asmen, ada Momli, ada Pak Mansur ya, yang merupakan leader-leader di wilayah Papua. Kemudian ada Pak Ardi ya, itulah dia. Doakan mereka. Karena mereka adalah ujung tombak untuk kemajuan di wilayah timur ini ya. Kita namun demikian kita saling bantu. Kita satu keluarga besar KLPI, kita harus saling bantu. Kemudian kita percaya kepada perusahaan seperti perusahaan mempercayai kita. Perusahaan sudah memberi yang terbaik kepada kita, maka kita pun harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita berikan, kita jangan terlalu banyak berharap, jangan menuntut, tapi kita harus tetap lakukan yang terbaik untuk kemajuan usaha yang sedang kita jalankan ini. Kita harus percaya sistem yang diciptakan oleh perusahaan KLPI, ya, yaitu sistem susun rapi metrik sempurna, itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Perusahaan sudah memikirkan bagaimana caranya member-member KLPI, keluarga besar KLPI, sahabat-sahabat air semuanya di seluruh Nusantara bisa pensiun sejahtera. Dan ini akan kita dapatkan secara adil ya. Nggak ada yang lebih besar. Kita akan pensiun sama-sama dengan hasil yang sama. Misalnya kita akan pensiun dengan 50 juta, ya semuanya dapat 50 juta. Nggak ada yang pensiun, hari ini kita pensiun 50 juta, yang lain cuma 10 juta. Tidak seperti itu ya. Kita akan menuju tujuan kita, yaitu pensiun bersama. Pensiun bersama kita hasilnya sama ya, karena di sini sangat adil sistem yang sudah dibuat oleh PT KLPI. Di sini hanya saja yang membedakannya ya, semuanya akan dapat ya hasil yang sama, tetapi yang membedakannya adalah dari waktu pendaftaran kita. Siapa yang daftar lebih dahulu, ya kan? Maka dia akan pensiun lebih dulu. Tetapi untuk hasil pensiunnya itu sama saja ya. Misal 50 juta, semuanya 50 juta. Nggak ada yang 100 juta, nggak ada yang 200 juta misal. Ya kalau semuanya 100 juta, semuanya 100 juta. Yang duluan juga sama. 50 juta, kita yang belakangan juga sama. Ya, karena di sini sistemnya sangat adil. Karena kita ada di dalam sistem metrik sempurna ya, kelipatan 3 metrik sempurna. Kemudian kita percaya leader. Leadernya ya ini, yang di sini nih, yang ada di sini kayak Pak Asmen, kayak Momli, kayak Pak Mansur, Pak Ardi, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Mereka adalah leader-leader. Di sini kita semuanya orang-orang terpilih, ya. Orang-orang yang mereka tunggu. Kita tuh harus benar-benar menjadi orang yang mereka tunggu. Mereka tuh butuh apa sih, gitu kan? Mereka tuh butuh sejahtera. Nah, kitalah orangnya. Gitu ya, kita orangnya, ayo kita bersama-sama ajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama bergabung dalam keluarga besar KLPI agar keluarga besar kita ya semuanya mendapat pensiun sejahtera. Kemudian kita harus ikutin prosedur ya, prosedurnya itu seperti apa di dalam keluarga besar KLPI, di dalam aplikasi AIR ini, yaitu kita harus ajak 3 orang ya dalam 1 bulan. Ya, kalau nggak bisa ngajak orang ya jangan menyesal. Itu nanti kita akan ada hukuman ya ibaratnya ya. Kita kalau nggak bisa, kita kan harusnya udah ngikutin prosedur, ngikutin syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau di sini kita mengikuti syarat dan ketentuan, harus ngajak orang dalam 1 bulan 3 orang. Tapi kalau enggak ya akhirnya kita ibaratnya kena penalti ya, kena hukuman, akun kita akan terblokir. Jadi kita harus ngikutin prosedur. Kalau disuruh ajak 3, ya udah kita ikutin. Ajak 3 orang dalam 1 bulan. Jadi jangan sampai kita menyesal. Yuk kita kerjakan secara komitmen dan persisten. Ya, kita kerjakan terus-menerus. Jangan berhenti. Yuk kita kerjakan bareng-bareng.
kita 1 tahun ini kita kerjakan, bismillah, kita niatkan untuk masa depan kita harus terus-menerus melakukannya, jangan berhenti. Meskipun kita sudah yes, yuk kita bantu saudara-saudara kita yang belum yes, bagaimana caranya, kita ajarkan kepada mereka. Kita duplikasikan. Supaya apa? Supaya mereka pun bisa mendapatkan hasil sama seperti kita ya. Kita harus melakukannya secara terus-menerus dan persisten. Persisten itu meskipun kita tidak dilihat, tetapi kita terus melakukannya ya. Jangan karena dilihat leader kita melakukan, tapi saat leader nggak negur kita, nggak ngawasin kita lalai lagi. Nggak seperti itu. Jadi kita harus tetap komitmen dan persisten. Kemudian kita juga harus nempel. Nempel kepada siapa? Nempel kepada perusahaan. Perusahaan kita perusahaan apa? Tentu Bapak Ibu sudah tahu, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita harus nempel produk perusahaan, nempel kepada leader, ya. Kita harus dekat sama orang-orang yang sudah mengajarkan kita, sudah mengenalkan kita tentang KLPI, tentang aplikasi air, ya. Kita jangan jauh-jauh. Kita terus deketin. Kalau di sini ada Pak Asmen, silahkan deketin Pak Asmen. Gali ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Asmen, ya. Karena Pak Asmen juga setiap hari sudah digembleng ya di dalam HK untuk jadi pemimpin yang benar-benar harus bisa membawa wilayah timur ini sejahtera. Bagaimana caranya? Tuh, yuk sama-sama kita deketin Pak Asmen yang belum pernah mungkin belum chattingan atau belum tanya-tanya apa aja sama Pak Asmen, pasti beliau orangnya open ya, nggak tertutup. Siapapun yang di sini pasti kalau menghubungi beliau pasti mereka Pak Asmen akan segera merespon ya. Kenapa sih kita harus berdoa? Ya karena masa depan adalah misteri. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, hari esok atau mungkin 1 jam ke depan kita akan seperti apa? Kita tidak ada yang tahu. Karena itu adalah sebuah misteri ya. Misteri dari Sang Pencipta. Kita di sini hanyalah ibaratnya aktor. Aktor yang menjalankan ya, yang sudah diatur, kamu harus jadi aktor yang seperti apa. Aktor yang baik ya udah peranannya baik, aktor yang jahat ya peranannya jahat gitu ya. Itu kayak panggung sandiwara aja ya teman-teman. Jadi kita harus walaupun kita sudah ada takdir, ada kodrat dari sananya kita akan jadi seperti apa, namun Allah juga memberikan kita kesempatan. Siapa yang tidak mau merubah dirinya, ya Allah juga nggak akan merubah nasibnya. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus berdoa dan kita harus berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, kita jangan hanya pasrah dengan takdir kita, pasrah dengan kodrat kita, tetapi kita harus berusaha, ya, karena Allah sendiri sudah berpesan, Tuhan ya sudah berpesan bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaumnya kalau kita sendiri nggak merubahnya. Maka dari itu kita harus selalu berusaha, ya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, malas, kesel, dan bosan. Bapak Ibu ya, ini rasa-rasa ini sudah manusiawi ya. Kita semua pasti sering, bahkan setiap hari merasakan namanya kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Tapi kita juga harus tahu kecewa ya jangan berlarut-larut kita kecewa. Nggak apa-apa kecewa, ada kalanya kita kecewa. Manusiawi kok ya. Kalau namanya rasa kecewa, rasa capek, malas itu manusiawi. Tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita bolehlah kecewa saat ada penolakan, ada cibiran. Apalagi kita sering banget ya dicibir. Ya Allah, ngajak orang tuh susah gitu ya. Ditolak sana sini, pasti kita ada rasa kecewa. Kita udah capek-capek ngomong, udah capek-capek prospek, udah capek-capek ngasih info, tetapi mereka malah menolak. Bahkan mencibir ya, kalau mencibir doang nggak apa-apa, kadang-kadang sampai mengancam, sampai dengan kekerasan ya, karena nggak percaya sama kita dituduh nipu dan lain sebagainya. Walaupun kita kecewa, coba kita lebih dekat, bukan kita menjauh ya, kita deketin. Orang yang sudah membuat kita kecewa, jangan kita jauhin, tapi kita deketin lagi. Kita rangkul lagi, apa sih yang membuat dia kecewa. Kita kasih pemahaman, kita kasih tahu pelan-pelan bagaimana sistem ini bekerja untuk kita, gitu ya. Kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Kemudian kalau masalah capek, kita capek ya, jelas-jelas ya kita udah capek gitu.
Tapi ya sudahlah, kalau capek ya istirahat, ya. Kalau capek istirahat. Nah, kalau udah istirahat kan kita seger lagi. Yuk kita semangat lagi. Males, males boleh-boleh aja males, tapi ya kita jangan males juga karena sifat males ya boleh, bolehlah, nggak ada yang ngelarang juga kita males, tapi malesnya dalam hal apa dulu? Kalau kita tidur ya harus males. Kalau kita tidur seger terus, pengen ngerjain, kita ngelihat lagi, ya ini pekerjaan belum selesai, ini belum selesai. Ya kita kapan tidurnya, kapan istirahatnya, yang ada nanti merugikan diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita capek ya sudah, kita istirahat. Mudah-mudahan besok kita dikasih kesehatan, umur panjang, jadi kita bisa menyelesaikannya lagi di esok hari. Rasa capek itu pasti ada, tetapi kita harus bisa menempatkan diri. Capek, males itu kapan ya? Males boleh kalau kita mau tidur. Kalau kita mau tidur harus males. Biar kita bisa tidur pules. Udah kalau mau tidur udah nggak usah mikirin apa-apa gitu ya. Kita kesel dalam hati kita pasti ada rasa kesel. Semua orang pasti pernah mengalami rasa kesal. Karena hasil kerja kita mungkin sudah kerja capek-capek tapi nggak ada hasil gitu ya. Kita udah kesana ke sini tapi kita udah prospek sana sini belum ada hasil. Ya jadi kesel. Tapi ya jangan berlarut-larut lah. Semua rasa-rasa ini sama ya, saya dan semua yang di sini pasti merasakan, tapi jangan berlarut-larut. Kalau sudah capek, udah kesel ya, kita lupain sejenak, kita istirahat sejenak. Ibarat busur panah, kalau kita panteng terus juga salah ya, tapi kalau ini kita coba kita tarik sebentar ya, kita istirahat sebentar, kemudian kita lepaskan lagi busur panah itu, nah nanti pasti loncatannya lebih jauh. Kita istirahat, kalau ada yang menindas kita, biarkan saja kita merendah sedikit, ya merendah, biarkan saja, ya. Karena di sini yang namanya pemimpin itu harus tangguh, benar-benar tangguh. Tangguh menghadapi segala, ya ini, rasa kecewa, malas, capek, kesel, bosan tadi, ya. Tapi kita juga jadi seorang pemimpin, kalau dipuji ya jangan terbang, jangan tinggi hati. Kalau ada yang nginjek, ada yang rendahin kita, ada yang mencaci kita, ya kita jangan jadi kecewa atau rendah diri ya, tapi kita harus berusaha lagi. Apa sih? Kenapa sih gitu? Kita introspeksi diri, apa sih yang membuat mereka tuh tidak mau bergabung? Apa mereka belum paham atau cara penyampaian kita yang belum jelas sehingga dia tuh belum mau bergabung. Kita deketin lagi, kita follow up lagi, kita tanyakan lagi, ada masalah apa, ada kendala apa, kenapa mereka ini saat kita mengajak untuk kebaikan kok belum mau menerima ya. Bapak Ibu, baik itu cover dari buku bijak, selanjutnya saya akan membacakan buku bijak untuk tanggal 7 November. Di sini ya Bapak Ibu, sebentar. Nah ini dia. Ingatlah perkataan-perkataanku anakku, dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu. Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik, seperti engkau menjaga biji matamu sendiri. Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu, dan simpanlah di dalam hati sanubarimu. Anggaplah hikmat sebagai saudaramu dan pengetahuan sebagai sahabat karibmu. Nah, Bapak Ibu ya di sini sebuah nasihat dari orang tua. Kita memposisikan diri kita sebagai anak, ya. Kalau kita sebagai anak, kita ya harus mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Orang tua kita nggak mungkin menjerumuskan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang tidak baik. Pasti orang tua menginginkan anak-anak kita hidupnya lebih baik. Nah, demikian juga kalau kita posisinya kita sebagai orang tua, ya. Karena di sini ya semuanya mungkin sudah jadi orang tua ya, karena kita pasti sudah memiliki anak di rumah kita masing-masing. Maka dari itu kita harus selalu memberikan nasihat-nasihat kita kepada anak-anak kita. Kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita yang kalau di sekolah wajib ya ada pengetahuan itu kan secara akademik ya, tetapi untuk pendidikan moral, sikap, perilaku, sopan santun adalah kewajiban kita sejak anak-anak kita masih kecil sebelum mengenal bangku sekolah. Semua sifat, semua perilaku, tingkah lakunya, perbuatannya sehari-hari, tindakannya itu adalah cerminan dari diri kita sebagai orang tua. Kalau kita memberikan contoh, kita memberikan
pengertian kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita pun akan berlaku, bertindak yang berperilaku yang baik, ya. Jadi enak dilihat dari segi manapun, ya. Kalau anak kita sopan, main ke rumah orang, terus anak kita sopan, kita kasih tahu dulu. Nah, nanti kalau main nggak boleh nakal ya. Kalau misalnya belum disuruh masuk, jangan masuk. Misal kita ke rumah teman atau orang tua teman belum mempersilahkan kita masuk, kita diem aja di luar sampai orang tua atau anak itu mempersilahkan kita masuk. Seperti itu ya. Jadi misal ke anak kecil gitu ya, bertamu atau bermain ke tetangga sebelah, ke rumah temennya, itu jangan selonang-selonong ya, apa namanya kalau selonang-selonong ya bahasanya, langsung masuk belum dipersilahkan, langsung masuk nggak sopan, langsung ngacak-ngacak, apalagi sampai masuk-masuk kamar pribadi kita ya, itu nggak sopan. Maka dari itu diajarin, sebelum anak-anak kita bergaul keluar, kita ajarin dulu, kita kasih pengertian dulu. Nah, nanti kalau main nggak boleh masuk ke rumah sembarangan, apalagi itu rumah orang. Kalau belum dipersilahkan masuk, ya jangan masuk dulu, kita main aja dulu di luar. Nah, kalau sudah disuruh masuk, baru kita masuk. Kalau bisa sih main di teras aja, nggak perlu masuk-masuk apalagi sampai masuk kamar ya. Jadi seperti itu, kita ajarin sopan santun, kita ajarin cara bersikap. Itu sederhananya seperti itu ya, Bapak Ibu. Hikmat akan menjauhkan engkau dari perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata manis. Nah, ini jadi hikmat ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita dapatkan akan menjauhkan diri kita dari perempuan nakal dan wanita memikat dengan kata-kata manis. Ya, Bapak Ibu, di sini kalau kita sudah memiliki ilmu, misal kita ini kan sebuah nasihat ya, nasihat kepada anak kita. Jadi anggaplah saya punya anak laki-laki, Bapak Ibu punya anak laki-laki gitu ya, dikasih pengertian dulu dari rumah. Supaya apa? Supaya dia nggak tergoda dengan perempuan nakal di luaran sana. Apalagi perempuan sekarang cantik-cantik, manis-manis ya, kata-katanya manis, penuh dengan bujuk rayu. Nah, tapi kalau anak kita sudah kita kasih pengertian dari rumah bahwa sebaiknya selayaknya perempuan itu bergaul, laki-laki itu bergaul dengan yang sudah muhrim, demikian juga perempuan ya. Jadi kita ajarkan kepada anak kita. Karena kita semuanya pasti sudah jadi orang tua ya Bapak Ibu. Kecuali kita masih gadis ya, masih bujang, kita mendengarkan nasihat orang tua. Nah, sekarang kan kita di sini orang tua ya Bapak Ibu ya. Pasti di sini semuanya punya anak. Nah, anak-anak kita diajarin Bapak Ibu supaya dia berperilaku sopan kepada lawan jenisnya. Ya, apalagi namanya ini di sini disebutkan perempuan nakal ya, berarti ya pasti ya penggoda gitu ya. Kita harus jaga diri anak-anak kita, apalagi anak-anak yang laki-laki, dijaga agar dia tidak tergoda dengan anak-anak perempuan yang menggoda. Dan anak-anak perempuan ya harus dijaga, jangan sampai tergoda karena kegantengan seseorang, apalagi di masa puber ya. Kita benar-benar harus memberikan perhatian yang sangat lebih ya. Kita menunjukkan bahwa kita tuh sayang, apa yang kita ajarkan, apa yang kita kasih tahu ke anak-anak kita itu untuk kebaikannya ya. Kita harus ngasih tahu bahwa kita tuh misal beda kelamin, beda jenis kelamin ya, kita tuh harus bergaulnya pilih-pilih ya, bukan berarti gimana-gimana karena mungkin anak kita lagi puber gitu ya. Apalagi kalau puber kan biasa ya, apalagi ini semuanya di sini misal bapak-bapak atau ibu-ibu ya, bapak-bapak jangan suka tergoda sama perempuan cantik di luar sana ya. Jadi kalau pengen misalnya udah tergoda sama perempuan ya kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim, kita segera pulang ke rumah lah. Kita pulang ke rumah, kita lihat istri-istri kita lah, istri kita kok gimana ya, dilihatnya nggak asik banget gitu, bosenin atau apa. Ya kita modalin lah, gimana caranya biar istri-istri kita menarik di mata kita sebagai suami gitu ya. Ini ngomong buat suami nih. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Kalau kita tergoda dengan perempuan di luaran sana, Bapak-bapak introspeksi diri. Kenapa tergoda? Oh, mungkin karena istri di rumah kurang menarik, seperti itu. Nah, kalau kurang menarik berarti bapak-bapaknya nih yang harus bikin supaya istri-istrinya menarik, enak dilihat di rumah. Makanya kita jadi betah di rumah. Jangan udah nggak menarik, kita nggak mau kasih modal, malah jajan di luar. Tergoda dengan perempuan cantik di luar. Tidak boleh seperti itu ya, bapak-bapak. Untuk ibu-ibunya juga jaga kehormatan.
Kalau suami tidak ada di rumah ya kita harus jaga diri, jaga kehormatan kita. Tidak boleh kita jadi keluyuran mentang-mentang suami nggak ada di rumah main gitu ya. Ya pertama mungkin main-main sebentar, tetangga lama-lama kabur jauh. Apalagi udah jauh ketemu yang lawan jenis yang lebih kalau di sini ya lebih berduit, lebih ganteng gitu ya, pasti tergoda. Tetapi kalau dari kita sendiri sudah dibekali dari kecil ya, kita dibekali untuk bisa menjaga diri, menjaga harga diri kita, insya Allah kemanapun kita pergi, kita mampu membawa diri kita. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Meskipun kita bertemu dengan lelaki gagah yang lebih kaya, yang lebih ganteng, tetapi insya Allah kalau kita memiliki hikmat, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang merugikan, yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Suatu hari aku memandang dari jendela rumahku, lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau, tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh di antaranya. Pada petang hari, ketika sudah mulai gelap, pemuda itu berjalan-jalan dekat tikungan di jalan yang menuju tempat tinggal seorang wanita. Wanita itu wanita yang tidak betah tinggal di rumah. Tuh kan, sebentar-sebentar dia berada di tepi jalan, kemudian di lapangan, atau berdiri menunggu di persimpangan. Tingkah lakunya berani dan tidak kenal malu. Ayo ya, hati-hati ya. Kulihat ia keluar dengan berpakaian seperti pelacur. Astagfirullahaladzim. Dan menemui pemuda itu dengan rencana yang licik. Dia merangkul pemuda itu dan menciumnya tanpa malu-malu. Bahkan dia berkata, hari ini aku harus membayar kaulku. Dan untuk itu aku sudah mempersembahkan kurban. Hati-hati ya Bapak. Mohon maaf Bapak-bapak di sini, hati-hati sekali lagi ya. Kemudian itu sebabnya aku keluar untuk mencari engkau supaya engkau makan di rumahku. Sekarang aku menemukan engkau. Tempat tidurku telah kututupi dengan sprei beraneka warna dari Mesir dan sudah kuharumkan dengan wangi-wangian mur, cendana dan kayu manis. Waduh, parah banget ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam. Suamiku tidak ada di rumah, ia sedang mengadakan perjalanan jauh. Dia membawa banyak uang dan tidak akan pulang dalam 2 minggu. Nah, ini menggoda lagi. Demikianlah wanita itu merayu pemuda itu dengan bujukan-bujukan yang memikat, sehingga tergodalah dia. Tanpa pikir, dia mengikuti wanita itu seperti digiring ke pejagalan dan seperti orang tahanan yang dibawa untuk menerima hukuman yang disediakan bagi orang bodoh. Sebentar lagi, anak panah akan menembus hatinya seperti burung terbang menuju jerat. Demikianlah pemuda itu tidak menyadari bahwa nyawanya terancam. Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah nasihat-nasihatku. Jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu. Jangan pergi mencari dia, sebab dia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki. Tidak terhitung banyaknya yang binasa karena dia. Pergi ke rumahnya berarti mengambil jalan pendek ke arah kematian. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah kisah tentang pemuda yang bodoh dan wanita penggoda ya. Kalau kita sudah membekali anak-anak kita ya dengan pengetahuan, dengan hikmat, insya Allah anak-anak kita jalan kemanapun, insya Allah tidak akan tergoda dengan perempuan yang nakal. Demikian juga kalau ada anak kita perempuan ya Bapak Ibu, ya kita jaga. Kalau kita, pokoknya kita harus sering mengingatkan, sering memberi pengetahuan, sering memberitahu. Karena kita ada kewajiban, itu adalah kewajiban kita. Mendidik anak-anak kita adalah kewajiban kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu. Apapun jenis kelamin anak kita, mau laki-laki mau perempuan, kita harus tetap memberinya nasihat. Bahwa untuk mendekati seorang yang lawan jenis, yang bukan muhrimnya, ya harus hati-hati, jaga jarak. Ya, nggak apa-apa kita bergaul selama kita hanya perasaan teman. Tapi kalau udah mulai menggoda-menggoda seperti ini yang dikisahkan dalam buku bijak ini, ya itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati, nah artinya kita apa? Kita artinya kalau kita sampai tergoda dengan
bujuk rayu perempuan yang seperti di atas tadi yang sudah saya bacakan, itu artinya mengambil jalan pendek ke arah kematian. Nauzubillah min dzalik ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa Allah juga berfirman kalau jagalah dirimu dan keluargamu dari kecelakaan di dunia dan akhirat, dari kecelakaan dan dari siksa api neraka ya. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi kita harus benar-benar menjaga keluarga kita, menjaga kehormatan diri kita. Karena keluarga kita ya kehormatan kita ya Bapak Ibu ya. Kita harus benar-benar menjaga anak-anak kita. Kita di sini orang tua, kita belajar dan belajar terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Kita di sini saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu. Apa sih yang ada di dalam diri kita yang bisa kita bagi, ya silakan kita bagi. Kemudian apa yang ada dalam pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kita bisa saling sharing, kita ambil manfaatnya ya, kita saling mengingatkan untuk kebaikan keluarga kita, anak-anak kita ya. Karena apa? Kita sebagai orang tua mengemban amanat yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya. Untuk itu kita harus terus saling mengingatkan, saling menjaga anggota keluarga kita. Orang-orang terdekat kita jaga. Dalam hal ini Bapak Ibu, ini kalau kita di dalam keluarga ya kita menjaga dari perbuatan ini ya, hawa nafsu kita terhadap lawan jenis kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara di KLPI, sekalian sharing ya, Pak Asmen ya. Kalau kita bicara di KLPI, kita fokus di KLPI ya. Sambil ini ya, Pak Asmen, sambil baca buku bijak, sambil sharing-sharing sekalian ya, Pak Asmen ya. Kalau kita sudah ada di keluarga besar KLPI, perempuan di sini ibaratnya kita tergoda dengan bisnis yang lain, Bapak Ibu, dengan sistem-sistem yang lain yang agak mirip-mirip dengan aplikasi air ya. Jadi kayak saingan ya, kalau kita sudah di sini, sudah berada di dalam keluarga besar KLPI, ya sudah kita fokus di KLPI. Kita wujudkan keluarga kita sejahtera di sini, jangan tergoda dengan bisnis yang lain yang mengiming-imingi. Ayo kita depo 5 juta, besok profit 1 juta. Nah ini, yang seperti ini pasti banyak orang tergoda. Apalagi masyarakat kita butuhnya maunya cepat, maunya instan. Bapak Ibu, di dunia ini nggak ada yang instan Bapak Ibu. Semua yang ada di sini itu harus melalui proses. Ya, harus melalui proses. Nggak bisa. Demikian juga di aplikasi air ini. Kita jalanin prosesnya. Ya, kita jalanin prosesnya, tidak boleh kita kalau sudah fokus di air nggak boleh tergoda dengan bisnis-bisnis yang lain yang memberi iming-iming besok hasilnya segini, sekian persen ya. Itu benar-benar jebakan ya Bapak Ibu. Kita di sini nggak boleh tergoda sama sekali. Kita fokus di sini dengan aplikasi air ini. Yuk kita sama-sama kerjakan, jangan tergoda dengan bisnis-bisnis yang lain. Bapak Ibu, demikian ya Bapak Ibu pembacaan buku bijak untuk hari ini tanggal 7. Langsung ditutup doa apa bagaimana Pak Asmen? Atau mau sharing-sharing dulu Pak Asmen? Saya Langsung kembalikan tutup dulu. doa. Ini waktunya jum nasional. Sebentar lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf bila tadi penyampaiannya tadi kalau ada yang salah, saya harap ini untuk diri saya sendiri, ini untuk pelajaran diri saya sendiri. Bapak Ibu bisa mengambil yang positif. Apabila saya menyampaikan menurut Bapak Ibu bagus, baik, bisa dicontoh silahkan. Tetapi kalau tidak baik menurut Bapak Ibu, jangan diambil ya. Jadi kita harus APBN, ambil positif, buang negatif. Ya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Itu tadi hanya sekedar pelajaran untuk diri saya. Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak lagi dari senior-senior yang lain. Ya Bapak Ibu, sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda sakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang sesat. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Allah. Terangilah hati kami ya Allah, jernihkanlah akal pikiran kami ya Allah, agar kami bisa menerima ilmu, mempelajari ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, agar bisa menerima, agar kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana, Engkau Maha membolak-balik hati manusia ya Allah. Permudahkanlah kami dalam menyampaikan informasi KLPI kepada masyarakat di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jagalah KLPI ya Allah, lindungilah KLPI ya Allah, lindungilah para owner KLPI ya Allah, lindungilah Bapak Direktur KLPI Bapak Basiru Susanto beserta wakilnya Bapak Darmawan, lindungilah para leader, para senior-senior, para HK, para ketua HK, dan para KANE, para member AIR ya Allah, lindungilah kami ya Allah, agar kami selalu amanah menjalankan visi misi KLPI untuk mengembangkan, membawa masyarakat yang miskin menjadi masyarakat sejahtera, menuju kebahagiaan ya Allah. Lindungilah kami dari segala kejahatan ya Allah. Lindungilah kami dari segala keburukan ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dan prasangka buruk ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala kejahatan ya Allah. Dan dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tepat ya Allah, agar langkah kami menjadi semakin mudah dalam mencapai tujuan kita. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para owner KLPI, direktur KLPI, dan wakilnya. Ampunilah dosa-dosa ketua HK, KANE, dan para leader-leader kita juga. Ampunilah sahabat-sahabat AIR di seluruh Nusantara ya Allah. Ampunilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya Melham. Terima kasih Pak Asmen sudah memberikan waktunya kepada saya. Mungkin mau ditutup atau mau sharing-sharing sebentar Pak Asmen? Ya, Silakan. kami mengucapkan terima kasih Bu Ida atas buku pemaparannya. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita 4 hari, tanggal 4, 5, 6, 7, kita selalu diingatkan anak kepada orang tua, selalu kita diingatkan untuk nasihat-nasihatnya. Jadi kalau kita ibaratkan di PT KLPI, kita selalu diingatkan oleh penasehat-penasehat kita. Jadi kita harus mengikuti dan menerima perintah-perintah dan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah tinggal 6 menit, mungkin ini satu orang saja yang kami persilakan untuk menanggapi tentang buku bijak. Kami persilakan Bapak Ibu. Momli Kalau ada yang mungkin. menanggapi.
Momli. Terima kasih Bu Indah untuk pemaparan buku bijak, luar biasa. Minta maaf saya juga off kamera. Tetap semangat, itu saja, dan terus mau belajar dan belajar karena kita nggak belajar, kita nggak punya progres. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke Bu Indah ya. Aku menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bu Indah terutama yang bahkan buku bijak pada malam hari ini. Kita akhiri Zoom pada malam hari ini dan kita akan teman-teman yang ikut Zoom nasional, linknya sudah kita bagi untuk mengikuti Zoom nasional. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak dan jangan lupa besok sore setiap malam ajak teman-teman juga yang belum pernah bergabung, diajak bergabung untuk kita belajar bareng-bareng pada sore hari di gelombang yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri salam 5 pilar untuk kita semua. Salam KLP, satu tujuan. Salam 5 miliar. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Selamat malam semua. Selamat malam Salam semua. semua. Selamat Bapak Ibu. Selamat Pilar, Pak Mansur. Selamat malam semua sahabatku wilayah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.